5 dan 1. Agent vektornya itu kemana nih? Vektor kolom apa vektor baris? Nah, ini ternyata kalau kita cek kan, ini agent vektornya, ini vektor kolom ya. Vektor pertama, kolom pertama, ini pasangannya dengan lambda yang pertama. Nah, ini agent vektor yang pertama. Agent vektor yang kedua berarti yang kolom yang kedua. Seperti itu. Nah, hasil hitungan teman-teman mungkin tadi, nah ini bisa 0,7 positif ya. Ini 0,7 positif seperti itu. Ini bisa juga tadi kebalik positif negatifnya. Ya. Oke. Itu untuk sekedar ketahui. Nah, kemudian selanjutnya suatu matrik yang simetris ini bisa didekomposisi menjadi agent value dan agent vektornya. Seperti itu. Ini matriknya bisa berbentuk seperti ini. Nah, sehingga kalau kita punya matrik covariance ini bisa didekomposisi menjadi penjumlahan dari agent value dikalikan agent vektor. Seperti itu ya. Kan agent value yang nilainya positif semua, maka matriks tersebut dinamakan positif definite. Positif semua. Tapi kalau minimal ada satu yang nilainya 0, yang lainnya positif, maka dinamakan non-negatif definite. Yang diharapkan sih yang ini biasanya ya, yang diharapkan yang positif definite matrix. Jadi matrik kovariannya harusnya positif definite matrix. Lambdanya ini karena menunjukkan lambdanya tadi sebagai varians ya, proporsi varians yang bisa dijelaskan oleh suatu kombinasi linear dari variabel X yang ada. Tuh, jadi diharapkan lambdanya yang positif semua, berarti positif definite matrix. Nah, oke, ini matrik quadratic form. Nah, ini kalau kita lihat di sebaran normal, kita tahu nanti ada komponen E pangkat sesuatu ya. Nah, E pangkat min setengah dikalikan, ya, ada di situ. Itu kan bentuknya kuadrat. X min mu per sigma dikuadratkan kan gitu. Nah, ini nanti juga demikian, kita akan membawa ke dalam bentuk-bentuk kuadratik seperti itu ya. Nah, ini X transpose, kalau dalam bentuk vektor dan matrik berarti tadi kan kuadrat ya. Nah, X min mu per sigma dikuadratkan menjadi X transpose. Nah, sigmanya ini menjadi matrik covariance. Matrik covariance ini A ini. Kemudian X-nya menjadi X min mu. Nah, yang ini ya. X-nya menjadi X min mu dalam kurung transpose kali. Nah, ini karena tadi variansnya ada di bawah ya. Sigma kuadratnya di bawah. Berarti kalikan matrik covariance inverse. Nah, kali S inverse kali X min mu gitu. Seperti itu. Oke, ini bentuk kuadratik nanti. Saya lanjut cepatin. Nah, lambda 1 tadi agent value yang pertama yang nilainya lebih besar. Agent value yang nilainya lebih besar dia merupakan nilai maksimum dari matrik kuadratik ini. Seperti itu. Nah, sehingga tadi kalau kita dekomposisi matrik covariance gitu menjadi agent value dan agent vector, maka yang lambdanya paling besar gitu ya, dia merupakan nilai maksimum ya dari matrik kuadratik tersebut. Seperti itu. Jadi seperti itu pemahamannya. Oke. Mendalam memahami rumusnya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari akar matrik? Nah, untuk mencari akar matrik ini juga kita akan bawa ke dalam bentuk spektral dekomposisi tadi ya. Matriknya kita ubah ke dalam matrik ini lambda dan matrik agent vektor gitu. Seperti itu. Nah, yang tadinya penjumlahan lambda I kali ini agent vektor E-nya,
agent vektor dikalikan agent vektor transpose, ini akan kita ubah. Yang lambda ini, nilai lambda tadi menjadi matrik lambda. Matrik lambda ini adalah matrik diagonal yang elemen diagonalnya nilai lambda tadi. Nah, sementara matrik P ini matrik yang merupakan kalau di R itu kolom bin gitu, C bin. Ya, gabungan vektor kolom. Ya, gabungan vektor kolom dari agent vektor. Seperti itu. Ini matrik P. Nah, sehingga nanti bisa dikomposisi menjadi matrik ini. P kali lambda kebalik ini kali P transpose. Ini akan sama dengan matrik covariance gitu ya. Seperti itu. Sehingga untuk mencari pangkat setengah ya, atau akar dari A ini, nah, kita memanfaatkan matrik tersebut sehingga nanti rumusnya ini. Nah, ini A pangkat setengah adalah tinggal matrik lambdanya saja ya yang diakarkan. P-nya tetap P kali lambda pangkat setengah kali P transpose. Untuk apa sih Bu mencari ini? Ya, ada halnya pada saat kita mencari estimator gitu ya, untuk varians terutama, ini kita memanfaatkan ini matrik ini. Tapi mungkin kita nggak sampai dalam situ ya. Kita hanya pakai package yang sudah ada gitu. Nggak menciptakan sintak, kecuali kalau teman-teman nanti butuh ya membuat sintak sendiri untuk menghitung matrik setengah, matrik pangkat setengah atau akar matrik. Ya, ini random vector dan random matrik. Ya, ini yang disebut random di sini berarti kita ngambil kalau dia X ini berupa datanya, maka kita punya random matrik ya, random matrik yang isi elemennya ini berupa data-data. Oke, setiap kolomnya itu data dari suatu variabel gitu ya, yang menunjukkan variabel ke 1, ke 2 gitu ya. Kemarin kan melihatnya gitu ya. Ke bawahnya ini barisnya ini menunjukkan observe-nya. Nah, itu bisa dihitung random min vector. Bisa tadi kemarin kita mencoba ya, sampel min vektornya ya kan. Nah, juga bisa dihitung nilai harapannya di sini, expected value dari X. Ya, disebut random sample karena ya, setiap observe-nya ini independen ya. Dan setiap observe dia memiliki P variabel, P karakteristik, P variabel lah gitu seperti itu, yang bisa diasumsikan sebarannya ini multivariat normal. Multivariatnya sebanyak P dimensi. Kalau ke kanan bacanya gitu ya, 1 unit observe-nya seperti itu. Nah, ke bawahnya nih independen, antar objek atau antar observasinya dia independen, sehingga dinamakan random gitu ya. Ini min vektor, rumusnya sebenarnya seperti halnya yang kemarin, ini cuma dalam bentuk populasi. Kemarin kita mendapatkan rumus dalam bentuk sampel ya. Ya, seperti ini. Jadi ekspektasi X berarti kita menghitung nilai harapan dari data kita ya dengan sebanyak P variabel. Nanti akan kita dapatkan min vektor. Nah, minnya min populasi, lambangnya seperti di univariat mu gitu. Tapi ini hurufnya ditebal, ya, tebal menunjukkan dia vektor. Seperti itu. Nah, covariant matriknya, lambangnya sigma. Nah, ini sigma. Sigma dengan huruf dengan tebal gitu ya. Ini lambang dari matrik covariance populasi. Ya. Dan tiada lain adalah ekspektasi dari X min mu kali X min mu transpose. Nah, ini hati-hati kalau transpose-nya di depan, dia hasilnya skalar ya, 1 angka. Tapi kalau transpose-nya ada di belakang, di sini, nah dia hasilnya matriks. Oke, korelasi matrik ini
Tidak jauh berbeda dengan yang kemarin, cuma kemarin sampel correlation matrix. Nah, sekarang ini population correlation matrix, rambangnya log, dan ini nanti ada hubungannya dengan matrik harian kovariannya, ya, matrik kovariannya. Nah, ini zero ini ada hubungannya dengan matrik kovarian jika kita hitung seperti ini. Kita akan punya matrik standar deviasi. Nah, ini yang tadi yang pangkat setengah, ya. Ini coba ini kita ambil sederhana saja. Matrik standar deviasi berarti kita hanya ngambil nilai variannya saja, sementara nilai kovariannya ini kita nolkan, seperti itu. Ini namanya matrik standar deviasi, jadi isinya hanya diagonal dari standar deviasi. Nah, kita punya itu, dan kita punya matrik covariance, lalu kita cari inverse matrik dari standar deviasi, ya, inti inverse matrik, dikalikan ini, dikalikan inverse-nya lagi, ini akan hasil sama dengan matrik korelasi. Jadi, nah, kadang-kadang input dari analisis multivariate itu tidak melulu covariant matrik, gitu ya. Terkadang kita perlu menggunakan correlation matrik. Nah, kalau diketahui covariance matriknya, tapi kita mau memanfaatkan correlation matrik, maka teman-teman menggunakan fungsi ini. Nah, untuk yang sampel, ya tinggal ganti aja angka-angkanya jadi angka-angka sampel, gitu. Seperti itu, ya. Oke, contohnya. Nah, ini contoh sintak yang sederhana yang saya buat, gitu. Nah, ini karena teman-teman dari komputasi mungkin bisa lebih cepat, ya, menghitungnya. Okay. Nah, ini udah selesai satu. Oke, tadi udah ya responsi, ya. Silakan segera responsi. Saya lanjutkan. Sampel geometri. Ini teori doang, ya. Pasti ngantuk. Oke, ini sampel geometri dan random sampling. Sebenarnya ini mau bicara apa sih, gitu ya. Tadi pada saat kita menggambarkan suatu data multivariate, ternyata data multivariate itu bisa dipandang dari dua hal. Nah, itu yang namanya sampel geometri. Sehingga pada saat penghitungan rataan tadi, ya, vektor rataannya, gitu, bisa dihitung dengan dua cara, seperti itu. Oke, ini apa ya, teori banget. Yang paling utama mungkin, ya, paling utama dari sekian materi di yang slide yang kedua, PPT yang kedua. Ini kita akan memahami tadi random sample, kemudian generalized variance ini. Ini terutama ini, ya, random sample, generalized variance. Kalau ini tadi sudah bisa, ya. Simple mean, covariant, correlation ini kayaknya sudah bisa. Sample value of linear combination ini sebenarnya teori juga. Bagaimana cara mencari rataan atau mean vektor pada saat kita mendapatkan kombinasi linear dari variabel, gitu, ya, dari suatu variabel. Nah, ini kita harus tahu dulu teori StatMat, ya, kalau yang terakhir ini. Ini teori StatMat, ada yang namanya teori expectation, mungkin, ya, teori ekspektasi. Nah, itu ekspektasi dan varians itu, ya. Bagaimana cara menghitung kalau kita punya banyak variabel, ya, nilai ekspektasinya seperti apa. Nah, ini yang terakhir itu seperti itu. Jadi harapannya itu. Oke, data struktur dulu tadi, ya. Jadi sebenarnya udah disinggung. Random sample tadi, ya. Kita punya bentuk data dari struktur data multivariate itu bentuknya seperti ini. Jadi ini anggaplah kita nggak punya y-nya, ya, nggak punya independen variabelnya, gitu. Kita punya segudang variabel. Di sini ada sebanyak p variabelnya. Kemudian ada sebanyak
N observasi. Ya, observasinya ke bawah berarti ya. Kita menulisnya seperti ini. Jadi ke kanan ini, vektor-vektor ke kanan, ini isinya berarti nilai-nilai dari random variabel X1, random variabel X2, dan seterusnya sampai random variabel X yang ke P. Gitu. Nah, ini value-value-nya. Nah, jadi, oh ini punya siapa? Ini punya observasi yang pertama, berarti dia punya banyak variabel tadinya, ada sebanyak P. Observasi yang kedua juga punya sebanyak P variabel. Dan seterusnya sampai observasi yang ke N. Nah ini satu observe. Kalau kita di univaria tuh XI menyebar normal biasa ya dengan min mu, sigma kuadrat seperti itu misalkan. Nah itu XI ini berarti menunjukkan setiap observasi ke I, setiap random sampel ke I dia mempunyai sebaran normal dengan minnya mu variannya sigma kuadrat. Nah, ini juga demikian. Nah, ini karena variabelnya banyak, maka setiap XI ini akan mempunyai sebaran normal multivariat ya, dengan minnya vektor min mu, variansnya bentuknya matrik ya, matrik kovarian sigma gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau oh itu maksudnya ke kanan apa ke setiap observe ya. Nah, I di sini ya I atau J mungkin ya. Kalau di Johnson itu J. Itu observasi. Setiap observasi ternyata merupakan data multivariat juga ya, observasi multivariat seperti itu. Nah ini bisa dipandang seperti ini tadi ke kanan tadi ya. Nah, jadi satu observe ini dia berupa vektor. Ya, vektor satu observasi vektor X1 transpose gitu ya. Kemudian vektor kedua nah ini ada sebanyak P gitu ya. Dan seterusnya bisa dipandang seperti itu. Bisa juga dipandang dari seperti ini. Bukan dari observasinya tapi dari variabelnya. Nah, ini bisa kita bentuk menjadi seperti ini. Y1 ini adalah vektor untuk variabel X1 gitu. Ya. Yang isinya ada sejumlah N observe. Gitu. Jadi ini ukurannya N kali 1, ini N kali 1 dan seterusnya sampai ke YP berarti ini N kali 1. Oke, bisa dipandang dua hal tadi ya, dari dua. Terus kapan sebenarnya kita mulai? Nanti tergantung rumusnya ya. Dia kapan menggunakan yang atas, kapan menggunakan yang bawah. Oke. Ini sampel geometri tadi. Sampel geometri ini yang proyeksi tadi ya. Artinya di sini mau ngomongin apa sih? Artinya semua data yang ada kan gitu ya. Kita tidak perlu ngomong setiap orangnya itu nilainya berapa gimana gitu. Nah, cukup berbicara tentang rataannya gitu ya, rataannya. Oke, di sini bisa dipandang tadi bentuknya. Oke. Bahwa setiap kolom Y ya, berarti ini bentuknya vektor tadi ya, vektor yang nilai nilai dimensinya itu sebanyak N kali 1. Seperti itu. Nah, kemudian diproyeksikan ke rataan. Nah, X bar. Rataan itu vektor min-nya itu dia kemana? Ke kanan ya. Nah, ada sebanyak P kan gitu. Sebenarnya kan gitu ya. Nah, oke ini kemudian di sini kita akan dapatkan bahwa geometrical interpretation untuk sampelnya itu proyeksi dari kolom YI dari data matrik X ini menjadi seperti ini, diproyeksikan ke vektor rataan dikalikan vektor 1 ya. Vektor rataan ini apa angka ya, angka skalar ya. Nah, X-nya ini berupa skalar. Setiap XI berarti misalkan yang Y pertama berarti kan vektor
yang ke bawah itu ya, Y1 misalnya itu. Berarti hanya bicara variabel X yang pertama. Berarti ini X1 bar, nah, rataan di X1 dikalikan vektor 1. Ini menjadi vektor ya. Nah, isinya apa? Ya, X bar gitu isinya. X barnya nilainya sama, misalkan X barnya 10. Jadi 10 gitu. Ada sebanyak berapa dimensi? Nah, Y-nya tadi dimensinya N. Ya, gitu. Intinya ini membuat vektor min-nya ini angkanya 1 tadi ya, angkanya 1 dikalikan dengan vektor 1 menjadi suatu vektor yang isinya sama, yang itu isinya X bar yang pertama, gitu. Oke, nah, ada deviasi di situ. Nanti kalau kita lihat gambarnya, Y-nya itu yang garis miring ya. Nah, si X bar 1I-nya itu yang di hasil proyeksinya. Nah, nanti deviasinya itu yang garis tegaknya. Jadi, vektor Y dikurangi vektor yang X bar kali 1 tadi. Ini adalah deviasi. Nah, deviasi ini dia tiada lain sebenarnya adalah hubungannya dengan ini standar deviasi gitu ya. Nah, jadi deviasi itu adalah N kali standar deviasi. Sehingga kalau kita tahu D ini, vektor D, maka kita akan mendapatkan nilai S-nya kalau N diketahui. Gitu ya. Oke. Oke, intinya gitu. Dan juga bisa diketahui nanti nilai korelasinya. Nah, oke, ini gambarnya seperti apa nih? Nah, ini geometri itu gambar ya. Tadi kan ada dua cara. Cara yang pertama, satu observ memiliki banyak variabel. Gitu ya. Sehingga di sini nanti titiknya, banyaknya titik, kalau kita gambarkan sebanyak observnya. Nah, ini kalau scatter plot menggunakan prinsip ini. Seperti ini. Kalau kita membuat scatter plot, sebenarnya kita menggunakan prinsip ini. Bivariate scatter plot misalkan ya. Ini prinsipnya satu titik ini terdiri dari dua nilai ya sebenarnya gitu. Nilai X1 dan nilai X2. Ini 4,1. Di sini min 1,3. Yang ini 3,5 gitu ya. Nah, rataannya ada, nah ini berarti ada dua variabel ya. Ada dua variabel sehingga titiknya di sini 2,3 ini titik rataan si X bar ini. Oke. Seperti itu yang pertama. Ya, yang kedua. Yang kedua seperti ini tadi, ini Y-nya ini berapa vektor? Ya. Berarti kita dapat dua vektor di sini ya. Vektor Y1 dan vektor Y2. Di mana Y1 ini sebenarnya value dari random variable X1, Y2 ini value dari random variable X2. Seperti itu. Nah, sementara si X bar kali 1 itu tadi nilai X bar yang mana? X bar itu rataan dari sini ya. Nah, ini ratanya pertama, ratanya yang kedua, jadi ada dua nilai rata tadi ya sama. Nah, ini gambarnya. Oke, kemudian nanti proyeksinya itu tinggal dicari bentuk matriks X bar kali 1. Tadi kan ya, kalau kita hitung X barnya jadi ya 2 dan 3. Berarti untuk Y1 X bar yang pertama itu adalah 2. 2 kali matriks dan kali vektor 1. Jadi 2, 2, 2 gitu ya nilainya. Nanti kalau mau diproyeksikan, bikin proyeksinya yang isinya 2, 2, 2. Nah, ini nanti dicari bagaimana bentuknya. Itu ya, ada dua hal. Oke, ini tadi proyeksi. Nah, ini simpangannya. Ini kan simpangan ya. Deviasi. Deviasi ini tadi simpangannya. Ini sebenarnya adalah selisih dari data terhadap rataannya. Gitu. Rumusnya Y min X bar I kali 1.
seperti ini. Nah, jadi ini nanti bentuk bentuk vektornya seperti ini. Setiap observe dikurangi dengan X barnya, intinya gitu ya. Nah, karena di sini Y-nya ada 2, berarti ada 2 variabel ya. Berarti kita akan mempunyai D1 dan D2. Kalau ini contoh yang lain sebenarnya. Nah, ini bisa kita hitung tadi dari komposisinya. Kalau diketahui di sini ini enggak pasti gambar. Ya, kalau diketahui datanya ya, kita bisa mengetahui di sini nilai Y-nya ya, nilai Y-nya gitu. Atau sebaliknya, bisa kita dapatkan nilai D-nya, atau bisa juga yang ini. Bisa kebalikannya. Jadi ini bisa didekomposisi ya, Y-nya itu menjadi X bar kali 1 ditambah simpangannya kali D-nya. Gitu ya, seperti itu. Ini teori banget ya. Oke, kemudian kuadrat length. Nah, kuadrat length ini tiada lain adalah N kali varians. Ya, N kali varian. Ini kuadrat length dengan vektor yang sama ya, D1 transpose kali D1, maka ini akan sama dengan N kali S11. Berarti ini adalah sum square ya. Jadi length itu ternyata sama dengan sum square. Nah, kalau untuk mencari variansnya, varians X bar varian yang pertama, varian X1, berarti tinggal mencari D1 transpose D1 dibagi dengan N-nya, maka akan dapat varians. Kalau dia tidak sama ya I-nya, I dan K di sini, misalkan D1 transpose kali D2, nah ini akan dapat nilai N dikalikan sum square ya. Sum square dikalikan sum square. N dikalikan apa di situ? Covariance ya. N dikalikan covariance-nya. S12 gitu. Nah, ini seperti itu hubungan deviance dengan nilai varian dan covarian, sehingga nanti kita dengan D tersebut, deviasi tersebut bisa membentuk matrik varian covarian dan matrik korelasi gitu. Ini ada contohnya, nanti bisa dipelajari. Nah, oke, saya lanjut. Lebih cepat ya, nggak apa-apa. Nah, random sample, ini tadi sebenarnya sudah disebutkan ya. Disebut random sample karena setiap sampel, setiap observe-nya independen. Jadi yang terpenting independen di sini observe-nya. Ya, observe-nya. Oke, itu independen. Nah, setiap observe dia memiliki multivariate distribution. Ya, dengan dimensinya sebanyak P di sini. Seperti itu. Ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan asumsi ya, ada asumsi misalkan seperti itu. Ya. Ini kita pahami dulu dia random sampelnya seperti apa bentuknya ya. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini satu kesatuan foto data kita ini sebenarnya XI gitu ya, bisa ditulis X besar ini menyebar sesuatu yang berdistribusi multivariat. Nah, umumnya multivariat normal dengan P dimensi. Jadi NP di bawahnya ya. Minnya apa? Minnya ekspektasi X. Nah, ekspektasi X itu adalah vektor min populasi. Variansnya berupa matrik. Itu matrik covariance sigma situ. Nah, dianggap setiap ini mempunyai satu matrik covarian ya kan? Seperti itu. Variannya sama. Oke. Berarti bisa dianggap identik dong ya? Bisa ya. Karena
enggak identik. Karena apa? Karena min-nya beda-beda. Nah, min setiap observnya kan tadi bisa berbeda-beda ya. Min setiap variabel bisa berbeda-beda. Tapi kalau I-nya ya, kalau I-nya ya, I-nya bisa dikatakan identik. Oke. Independen identik gitu. Bisa juga ya. Oke, setiap I-nya, tadi kita menang setiap I, bukan setiap variabel. Ya, ini agak pusing kan ya, namanya multivariat. Nah, ini bagaimana cara mencari? Nah, ini sebenarnya rumus-rumus saja ya. Nah, kalau dalam rumus, kalau di R kan tinggal cov, ini beda gitu ya, dapat hasilnya sebenarnya. Ini rumus covariant matrix itu ada dua jenis di sini. Kita mau ngomongin dua jenis. Kalau dari teori StatMat kita ketahui maksimum likelihood variance untuk sebaran normal, gitu ya, sigma cap kuadrat itu adalah 1/n, masih ingat? 1/n sigma xi min x bar dikuadratkan, gitu kan ya. Seperti itu kalau kita menggunakan maksimum likelihood-nya. Cuman itu tuh bias ya kan, mempunyai sifat yang bias. Nah, ada yang sifatnya unbias, yaitu yang 1 dibagi n-1 gitu. Ya, 1/n-1 dikalikan dengan sigma atau sum dari xi min x bar kuadrat, seperti gitu ya. Sehingga umumnya nanti di sintak-sintak yang umum untuk menghitung sampel covariant matrix itu umumnya menggunakan 1/n-1 ini. Nah, ini kan nggak jauh beda ya dengan kasus univariat. Cuma bedanya di sini bentuknya X-nya berupa vektor ya. X-nya berupa vektor. Nah, X-barnya juga vektor. Nah, ini X-bar yang mana nih? X yang mana nih bentuknya? Ini X dengan ukuran vektor dengan ukuran P ya. Berarti ke kanan ya. Set gitu. Ukuran P. Ini juga X-barnya berukuran P, ini P kali 1. Seperti itu. Ini karena teman-teman dari komputasi mungkin harus paham ya, ketika dari mana ya covariant matrix, coba nanti saya bedakan ya hasil sintaks saya dengan hasil penghitungan CR, sama enggak gitu. Nah, itu mungkin tugas. Nah, komputasi ini tugasnya itu. Coba nanti bikin sintak, bagaimana cara menghitung S ya secara manual. Yang ini yang 1/n-1 ini. Ya. Oke, nanti hasilnya bandingkan dengan hasil yang COV tadi ya, COV dalam kurung datanya. Nah, tuh. Nanti datanya boleh simulasi. Itu tugasnya. Nah, oke, ini generalized sample variance. Oke, nah ini sebenarnya mau ngomong apa ya kalau generalized sample variance? Oke, kalau di data univariate, dia kan deskriptif statistiknya itu rataan dan varian atau akar dari varian ya, atau kita kenal dengan istilah standar deviasi. Ya, ambillah yang salah satu aja variansnya. Itu saja kan. Nah, kemarin di pertemuan pertama sudah dijelaskan bahwa di dalam data multivariate tidak hanya varians ya kan, tapi juga ada nilai covariance. Gitu. Nah, dari covariance itu bisa dihitung nilai korelasi. Ya. Oke, kita lihat dari variannya saja. Kita bandingkan univariate. Univariate itu, kalau kita tahu variannya sekian, kita tahu ini variasinya besar apa kecil ya variasi datanya. Gitu. Bisa ngomong seperti itu. Tapi harus ada pembanding ya, data A dengan data B. Dengan skala yang sama, dengan satuan yang sama, kita bisa membandingkan bahwa data yang mana yang variasinya lebih tinggi gitu. Ya, itu dari variansnya ya, dari nilai variansnya. Syaratnya tadi ketika kita membandingkan, sekali lagi ya, ketika kita membandingkan itu skala atau satuan itu harus sama. Ya, nah baru kita bisa membandingkan. Oke, nah itu kalau univariate. Tapi kalau di multivariate kita mau melihat variasi datanya ini sangat bervariatif atau tidak. Ini tidak hanya dari satu nilai varians itu saja. Karena apa? Karena dia punya matrik covariant yang isinya varians dan nilai covariance gitu. Nah, namun ini kan sulit kalau kita ngomong secara umum. Sulit ya. Nah, ini yang satu nilainya besar, yang satu nilai kecil.
Itu ya kan, kita membandingkan dua set data, ya. S yang satu dengan S yang kedua misalnya. Sulit dibandingkan. Dari angka-angkanya saja itu sulit. Sehingga kita butuh suatu nilai di sini. Nah, idenya itu ya, idenya generalized sample variance itu seperti itu. Kita mau melihat variasi data ya dengan suatu nilai gitu. Tidak perlu membandingkan satu persatu angka-angka varians dan covariance-nya. Nah, muncullah ide yang namanya generalized sample variance, yaitu determinan dari matrik sampel covarian ya. Seperti itu. Ini nilai determinan. Kalau nilai determinan dia satu angka. Nah, semakin besar nilai determinannya, ya, berarti menunjukkan semakin besar variasi data antar X-nya. Di sini kan ada X ya, ada sebanyak P. Seperti itu. Nah, tapi syaratnya kita membandingkan satu data set yang satu dengan satu set data yang kedua, X-nya ini harus sama, kemudian satuan dari X1 di data yang pertama dengan X1 di data yang kedua, ini satuannya harus sama. Jadi yang satuannya sama bukan yang X1, X2, sampai XP, tapi kalau kita membandingkan dua data ya. Jadi intinya ini, untuk membandingkan dua data gitu, seperti itu. Nah itu X1 dengan X1 gitu ya, X2 dengan X2 gitu. Mereka ada dua data seperti itu. Nah, itu syaratnya satuannya harus sama. Maka tadi bisa dilihat dari nilai determinannya. Semakin besar nilai determinannya, sebenarnya menunjukkan semakin bervariasi data tersebut. Gitu. Seperti itu. Ini kalau kita gambarkan sebenarnya generalized sample variant, sampel geometrinya itu bentuknya kalau dia dua variabel dia merupakan luasan atau area. Ya, ini bisa dihitung dengan rumus N-1 pangkat min 2 kali luas area. Itu kalau variabelnya 2, tapi kalau variabelnya 3 dia volume 3 dimensi ya. Nah, kalau dia variabelnya sebanyak P, banyak banget ya. Ya kita nggak kebayang bentuknya seperti apa. Ya anggaplah balon dengan P dimensi gitu ya, seperti itu. Nah, semakin besar general sampel variannya, luasan kalau dia dua variabel, luasannya semakin besar. Kalau dia 3 variabel berarti volume 3 dimensinya itu semakin besar. Nah, kalau dia P dimensi, volume P dimensinya semakin besar. Berarti balon udah ditiup, balon yang paling besar itu berarti dia variasi datanya semakin besar di dalamnya. Tuh. Jadi ini untuk membandingkan dua set data atau lebih gitu ya, seperti itu. Nah, cuman pada saat kita membandingkan sebenarnya yang ada syaratnya sebenarnya. Oke, satu lagi. Bagaimana cara menghitung determinan? Ada cara lain selain dengan depth ya. Depth dengan determinan itu yang kalau 2 kali 2 matriknya tadi dicontohkan oleh Afnita, misalkan tadi A, B, C, D gitu ya. Elemennya AD min BC kan gitu. Kan determinan seperti itu, atau yang pakai kalau 3 kali 3 kan ada yang pakai yang apa ya, eliminasi gitu ya. Apa namanya? Saya lupa istilahnya, faktor ya, saya lupa. Nah, pakai itu. Nah, itu kan agak sulit ya. Nah, ini ada pendekatan lain bagaimana cara menghitung determinan matrik, tapi syaratnya matriknya simetris.